satu motor doang ya. Di satu motor itu semua spare parts ditaruh di situ ya. Semua kayak rumah berjalan. Om tuh dulu doyan mulai touring jauh gini tuh gimana sih Om itu ya? Apakah emang di rumah juga kerjaannya emang touring doang gitu gimana sih? Makanya tagline-nya aku, I quit my job for adventure around the world. Ngeri. Ngeri. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Bas di sini, kembali lagi di Ngabers bersama the one and only yang sudah jauh-jauh keliling Amerika Selatan sampai Amerika Utara, Om Mario Irot. Apa kabar Om? Kabar baik. Akhirnya ketemu lagi. Ini udah gue tungguin dari kapan tahu, gue nungguin Om Mario Irot kapan pulang ke Indonesia. Akhirnya pulang ya Om. Akhirnya pulang. Setelah setahun, yang harusnya setahun jadi 3 tahun. Hampir 3 tahun, hampir 1000 hari. Hah? Saya kan ada catatan harian. Woi, Kak si Boy aja nih catatan harian. Wah 1000 hari. Hampir 1000 hari. Di luar negeri tuh ya. Khusus Amerika, Argentina, finishnya di Alaska. Itu tuh buat yang belum tahu, itu udah hampir dari ujung bawah bumi ke ujung atas bumi loh teman-teman. Total berapa kilometer tuh? Kalau dihitung kilometernya sih hampir menyentuh 100.000. Cuma kalau di odometer motor saya sendiri, si Rumba, sebelum saya ninggalin pulang ke Indonesia, aku lihat intip-intip, udah 105.000. Berarti udah 205.000 sekarang? Maksudnya 105.000 105.000 totalnya. Tapi total dari Argentina sampai Alaska mungkin 86.000 kali ya. 86.000. 5 kali ganti ban pokoknya. 5 kali ganti. Dan ini yang bikin gua emes sama Om Mario ini adalah satu motor doang ya. Di satu motor itu semua spare parts ditaruh di situ ya. Semua kayak rumah berjalan. Entah itu baju ganti, spare part, perabotan camping. Satu motor loh guys. Kalau satu mobil tuh, kalau mobil banyak lah ya ruangannya. Camper van ya. Ini motor loh. Kalau ini motor van. Gila itu sejauh motor. itu, gue sih kayak wow, sungguh-sungguh. Dan videonya setiap kali upload, itu selalu rame yang nonton karena emang seru sekali. Dan videonya bukan seadanya doang loh. Niat loh bikin edit. Iya. Videonya ada sedikit storyboardnya. Keren loh, keren banget. Kalian kalau belum nonton, kalian harus nonton ya. Itu dari berarti 2019 ya? Waktu itu berangkat ya? Motornya 2019 udah dikirim duluan. Orangnya 2020 Februari. Sebulan sebelum lockdown ya? Lockdown. Berarti waktu itu beneran baru mulai sebulan langsung lockdown? Jadi baru mulai ambil motornya dari gudang, dari warehouse yang perusahaannya kita kirim di Santiago, Chile. Baru aja riding menyentuh garis start di Ushuaia. Jadi saya riding menuju garis start saya kan dari Ushuaia. Baru nyampe Ushuaia mulai ada desas-desus bakalan lockdown nih. Ya dari situ aku harus cepet-cepet mencari tempat buat karantina mandiri. Waduh. Itu benar-benar sebuah keadaan yang ya tidak terekspektasi karena Om Mario kan sebelumnya Australia, Indonesia ya? Iya, waktu itu baru pulang dari perjalanan Afrika sampai Jepang. Afrika sampai Jepang naik motor, bosku. Itu perjuangan juga loh itu. Nah, sebetulnya dalam kegiatan bermotor saya udah kena 2 kali pandemik nih. Oh iya? Pertama waktu perjalanan di Afrika ke Jepang itu sempat kita mengalami hal yang harus kita waspada waktu ada virus Ebola di negara Zambia dan Malawi. Nah, kami melintas di situ waktu itu. Itu juga salah satunya. Pandemi, cuman itu di Afrika doang ya kayaknya ya. Iya. Dan Ebola ngeri juga sih guys. Iya. Itu serem juga sih emang virusnya. Tapi Om, nih sebelum kita ngomongin nih, Om tuh dulu doyan mulai touring jauh gini tuh gimana sih Om itu ya? Apakah emang di rumah juga kerjaannya emang touring doang gitu gimana sih? Jadi flashback ya. Yeah. Jadi memang kalau hobi dunia roda 2 khususnya motor udah sejak kecil. Sejak sebelum punya SIM kayak umur SMP, malah saya doyannya motor yang orang umum diminati anak remaja waktu itu. Doyan Vespa 2 tak. Dulu. Anak Vespa. Respect, anak Vespa. Vespa apa dulu? Salah mesin kanan. Pertama kali punya Vespa yang lagi langka malah sekarang. Strada 200. Wah, Strada 200. Lagi mahal. Iya. Nah, dulu udah pakai itu tuh? Dulu udah pakai itu waktu udah ke SMA. Jadi memang udah punya SIM. Saya pakai itu karena agak pede aja sih. Yang lain punya
ada RX King, Ya. ada motor F1 ZR di masa-masa Iya. orang pengennya suara 2 tak digeber-geber, ada 2 tak brenteng teng teng teng. Nah itu seneng banget, salah satu guru, bukan wali kelas sih, tapi guru saya senang banget digonceng pulang pakai Vespa yang saya pakai. Wah, keren. Nah pas saya pindah ke Bali karena udah mulai ada menggeluti dunia pekerjaan, saya domisili di Bali, mainnya juga nggak jauh-jauh, tetap Vespa, gitu. Ternyata anak Vespa ya? Ternyata anak Vespa. Nah, seiring berjalannya waktu, karena saya kerja di bidang pariwisata, di tourism, saya juga akhirnya suka dengan dunia traveling. Jadi di saat ada cuti atau libur kejepit, saya selalu backpacker di beberapa negara ASEAN. Oh, dulu udah backpacking ya? Ya, Oke. backpacking. Lama-lama saya pengen gabungkan dua unsur ini, motoran dan traveling jadi satu. Jadi sekali jalan bisa dapat dua-duanya hobi tersalurkan di satu acara. Akhirnya saya mulai gemar touring antar kota, antar provinsi dulu. Dulu pakai apa tuh? Strada itu? Dulu waktu itu aku punya, nah ini salah satu motor yang lagi naik daun di era sekarang ini juga. Suzuki RK Cool Ayam Jago. 2 tak juga, iya 2 tak juga. Buat touring tuh dulu, Om? Buat touring. Memang sih akhirnya karena masih touring campur dengan gaya backpacker, jadi touringnya pakai tas backpack. Touring ke Kintamani, ke Bedugul, alhasil tasku bawa asap jadinya. Gitu. RK Cool ini motor ayam jago alias ini kakeknya atau bapaknya Satria lah teman-teman. Iya. Satria FU. Nah ini bapaknya nih karena ayam jago model gitu RK Cool. 2002 waktu itu. Itu dari 2004, tahun 2004 RK Cool-nya, tapi saya memakainya mulai 2008 di Bali. Nah dari situ seiring dengan mungkin mulai masuk era orang-orang seneng motor trail. Waktu itu saya ingat persis mulai menyebar TS, di Bali itu ini motor KLX. Oh iya, Kawasaki dia KLX udah mulai 150. KLX ya. Dari situ kan lihat, gagah banget. Bawanya tegak, udah gitu suaranya kalau diganti knalpot agak keras dan motornya tinggi, jangkung. Nah saya akhirnya meminang KLX, bukan motor sendiri tapi malah motor kantor dapatnya. Motor kantor tapi dibawa touring habis Tapi itu? bisa pakai rangkai, saya bisa bawa pulang kan. Kegemaran lagi makin menggila tuh, touring akhirnya campur jadi belusukan. Oh sekalian. Gitu, sekalian cari-cari jalur epic. Pokoknya waktu dulu Pantai Pandawa belum terkenal, udah aku sambungin pakai si KLX itu dulu. Udah pakai masih bawah? tempat ikat sapi dulu. Pandawa tuh yang sekarang penuh dengan beach club ya. Iya. Udah nggak mungkin motor masuk pantai, itu udah nggak mungkin sekarang. Ya dulu masih sepi lah. Nah dari situlah bangkit dunia kegemaran buat touring jauh, karena seiring berjalan waktu saya suka traveling, saya mulai melihat kok banyak orang yang lintas negara ya waktu saya main ke Wah, ini udah mau touring juga nih burung. Ini banyak iklan sebentar ya teman-teman di sini ya. Tapi nggak apa-apa, natural. biar keingat ini ya Amerika ya dengan segala Dengan burung dan binatang-binatang liarnya. Nah dari situ saya mulai kepincut, wah kayaknya keren banget ya kalau melihat orang yang touring pakai box, begitu motornya kelihatan gagah gitu. Akhirnya di situ saya mulai membuat sketch, perjalanan sketsa dulu, kayak buat di kertas sama dipadukan dari Google Map. Ini jalan A ke B tembus nggak ya, C ke D tembus ya, mulai cari-cari, himpun-himpun informasi. Itu waktu sambil kerja di Bali, sambil curi waktu buat nyusun perencanaan touring jangka panjang tapi bertahap. Itu pertama kali touring jauh kemana? Pertama kali go internasional. Sebetulnya kalau Bali dan sekitarnya udah sering dengan RK Cool dan Vespa. Vespa ku dulu ada PTS loh. Wah. Ternyata harga sekarang harganya, aduh. Tahu gitu nggak dijual ya? Tahu gitu nggak dijual. Dulu jual berapa, Om? Dulu belinya dulu. Bukan jual belinya, cuma tukar pakai Nokia E63 yang QWERTY, tambah-tambah dikit lah. Sekarang, waduh, iPhone 20, iPhone 14 sekarang harganya PTS. Dulu Nokia doang guys, luar biasa. Gak apa. Terus jadi touring Indonesia paling dulu dari Bali udah keluar kota udah sering berarti? Iya, pertama kali merubah KLX itu ke versi yang touring. Saya samperin, saya pakai dari Bali ke desa tertinggi di Pulau Jawa, di Desa Sembungan, Dieng, Plateo.
Itu. Dari Bali ke Dieng. Iya, jadi merasa makin menjiwai dunia touring dari perjalanan itu. Pulang-pulang ke Bali, mulai merencanakan touring yang lebih jauh lagi. Gitu. Kemana tuh, Om? Nggak tanggung-tanggung, keliling ASEAN. Buset. Jadi skalanya oke juga ya, dari Bali Dieng, habis itu Bali ASEAN. ASEAN. Nah, jadi itu aku napak tilas kembali di mana tempat-tempat yang udah pernah saya sambangi waktu era zaman backpacker. Jadi udah kebayang kalau ke Bangkok tinggalnya di mana, kulinernya apa. Cuma bedanya bawa mobil sendiri. Kalau dulu kan disupirin, alias disupirin supir bus, duduk manis. Itu udah langsung pakai KLX itu? Iya. Itu berarti dulu belajar dari nol tuh, Om, untuk ngurus karnetnya. Ngurus karnet saya nyari-nyari sendiri, bahkan dulu kan belum banyak informasi lewat internet. Saya jadinya nelpon langsung IMI pusat tuh waktu masih di lapangan tenis Senayan. Iya. Langsung permisi, ini dari Bali, Mario mau nanya dong persyaratannya apa aja ya. Ternyata masuk persyaratannya diterima. Akhirnya saya datang ke Jakarta sengaja buat cap 3 jari buat SIM internasional, kan mau nggak mau harus datang. Sembari saya langsung ngambil itu buku karnet. Itu 2000 berapa tuh? 2012. 2012 Om Mario 10 tahun lalu. Udah ke ASEAN tuh ya? Perjalanannya di 2013. Oke, ngurus surat-suratnya dari 2012 ya. Jadi memang ngurus persiapan tuh selama itu, Om ya? Iya. Jadi di sini buat yang belum tahu, karnet itu adalah paspor untuk kendaraan lah ya? Iya, paspor untuk motor. Motor dan mobil kalau kalian mau bawa dari Indonesia ke luar negeri pakai karnet ini, teman-teman. Nah, jadi Om Mario Riet ini dia keliling dunia ke berbagai negara semua pakai motor Indonesia ya? Iya. Yang di Afrika juga, Om ya? Sampai di Afrika. Pokoknya nggak ada yang nggak pakai plat dari Indonesia karena ini menjadi salah satu identitas saya sebagai warga Indonesia. Gila, keren banget. Terus itu waktu itu awal-awal Om susah nggak, Om? Awal-awal memang susah ya karena masih pertama agak ragu-ragu tembus Malaysia nggak ya. Awal itu yang kupikirin waktu di perjalanan karena kan Indonesia ini negara kepulauan, jadi menuju kalau Malaysia kan udah Malaysia yang di Kuala Lumpur udah satu daratan kalau mau kemana-mana. Jadi PR-nya mau nyeberangi Selat Malaka itu. Akhirnya aku cari-cari info lewat orang-orang kapal yang ada di Riau dan Dumai. Ada nggak yang bisa kirim nih motor ke Kuala Lumpur atau Port Klang atau Port apa namanya di sebelahnya itu. Pokoknya semualah. Ternyata aku ketemu satu perusahaan yang bisnisnya ekspor impor sayuran, sembako yang dikirim ke Malaysia. Karena si perusahaannya ngeliat, oh udah ada karnet nih, ini sah, muat langsung. Nah disitulah agak salah satu apa ya? Tenang lah ya? Iya, yang jadi tenang sekaligus excited karena kan ini perjalanan baru dimulai dari situ sebetulnya. Yes, betul. Gitu. Itu dulu udah sponsoran tuh? Dulu masih agak setengah-setengah. Uang sendiri jauh pakai uang tabungan sendiri jauh lebih dominan. Kalau sponsor mungkin baru support jaketnya. Kalau motor ya disupport dari kantor sendiri. Dan itu 2013 tuh zamannya ya belum ada YouTube, belum besar, Instagram belum besar ya. Iya, dan saya belum kenal juga dunia YouTube. Saya masih syuting pakai ini loh, handycam yang beli disk. Iya. Jadi ada disknya. Iya, ya ada disknya, aku stok sampai 12 disk gitu. Jadi dulu dari touring pertama kali itu udah ngerekam, Om ya? Udah ngerekam, tapi masih ala-ala bengkok-bengkok. Wah, karena memang masih amatiran lah ngerekam. Nah, tapi berarti maksudnya udah mempersiapkan segalanya, emang ini harus aku dokumentasikan. Iya, benar. Karena awal-awal itu kan yang ngomong no picture hoax gitu kan, kalau teman-teman dari mana, dari Hong Kong. Kaskus, no picture hoax, iya kan. Itu berapa lama tuh, Om, keliling ASEAN dulu? Keliling ASEAN kira-kira sekitar 5 bulan. Wah. Nah, itu perjalanan itu memang menjadi satu perjalanan evaluasi saya. Sambil saya memulai bagaimana sih mempersiapkan yang lebih besar dan yang lebih panjang lagi lewat perjalanan itu menjadi sebuah perjalanan yang harus saya ambil. Plus minusnya apa sih kalau touring solo riding kayak gitu. Terus cara dokumentasinya bagaimana untuk kedepannya biar lebih bagus lagi. Jadi ada evaluasi di perjalanan pertama itu. Di perjalanan pertama ini pokoknya trial and error lah. Belajar banyak banget lah ya. Iya, sambil di sisi lain saya sudah berpikir ke depannya saya harus nyari sponsor yang lebih serius. Jadi ini menjadi portfolio. Keren. Itu juga buat portfolio lewat perjalanan. Tapi emang dari awal
apakah kepikiran ini akan menjadi jalan hidupku gitu? Atau Sudah saya konsepin karena di saat yang bersamaan saya akan mencari momen yang tepat untuk resign. Makanya tagline-nya aku I quit my job for adventure around the world. ngeri. Ngeri. I quit my job loh. Berarti emang Iya. udah diniatin Udah tuh. niatin, udah terencana matang. Kapan nih waktu yang tepat untuk menjadi freedom adventure? Wih. Wih. Ini berarti udah nggak kepikiran lagi, ngantor lagi udah nggak kepikiran ya? Udah nggak kepikiran, tapi akan memutar otak untuk menjadikan dunia hobi ini menjadi sebagai profesi baru saya. Ternyata benar juga ya. Ternyata Bisa sekarang jadi profesi. Sekarang gitu. sudah jadi profesi karena sekarang ya sosial media Om Mario aja udah gede Iya. banget kan? Makasih kepada yang udah subscriber. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Ini udah banyak. Udah berapa sekarang followers Om? Kalau YouTube udah 510.000 ya kurang lebih. Kalau Keren. Instagram 110.000 Udah gede banget ini. Pokoknya kalau kalian suka touring ya, jangan lupa follow Om Mario Irot. Itu dari pertama kali udah solo touring tuh apa ya? Pertama solo touring, yang kedua udah ngajak belahan jiwa. Wih. Tapi Sudah, itu perjalanan kedua melengkapi petualangan saya untuk mengeksplor Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi Sabang sampai Merauke udah nih Om ya? Sudah. Semua? Semua full, kecuali satu pulau yang kita nggak explore. Ini memang sengaja sih, salah satu pulau besar di Indonesia, Pulau Kalimantan. Belum. Iya, Tunggu nanti aja kita bahas tanggal lah mainnya. ini. Tunggu aja. Jadi kenapa sih orang nanya, kok abis touring ASEAN balik ke Indonesia untuk explore sampai Merauke? Jadi kalau kedepannya saya akan touring internasional, nggak malu-maluin. Merauke aja belum pernah pergi, udah mau sok-sokan ke Paris kan gitu. Setuju. Jadi Om Mario berarti ini sudah menjadi touring besar yang keberapa Om kemarin Amerika Argentina? Untuk sampai terakhir di Amerika itu udah menjadi season ke-6. 6 guys. Uh-uh. Udah sebenarnya mungkin udah keliling dunia jatuhnya Om ya? Kalau dari total negara yang udah dikunjungi, kalau kita hitung-hitung udah 79 negara nih totalnya. Negara guys. Itu dari 79 negara di dunia ada berapa negara ya? Gua nggak tahu sih. Berarti udah berapa persen tuh Om kira-kira? Hampir 200 negara kali ya kalau nggak salah ya. Udah banyak. Ya udah paspornya udah habis ya cepet banget Om ya? 3 buku malah habis. 3 buku paspor udah Tebel tuh guys. habis. Tebel suka udah buku 48 halaman. cap. Itu Om, Banyak cap. itu tuh sebelum berangkat udah diurus dulu visanya semuanya apa gimana sih Om? Nah ini yang banyak pertanyaan dari teman-teman juga nih. Gimana cara ngurus visa? Sedangkan kan tahu sendiri kekuatan paspor Indonesia masih kalah dengan negara tetangga, contohnya Malaysia atau Jepang bahkan. Jadi negara-negara yang susah kami dapatin visanya sudah kami urus sebelum meninggalkan Indonesia. Contohnya waktu mau touring ke Amerika kita urus dulu visa USA dan visa Kanada. Sisanya kami harus data ulang negara-negara yang akan kita sambangin. Gimana prosedur dapat visa? Entah bisa on arrival kah atau bisa ambil dari negara tetangga. Tapi yang penting yang paling susah dulu nih yang ada di paspor kita yaitu US Kanada, atau kalau mau ke Eropa visa Schengen-nya dulu yang kita punya. Gitu sih. Jadi emang persiapannya itu emang harus matang banget guys. Emang kalau mau touring jauh ya emang makanya bisa sampai setahun Om persiapannya ya. Iya, kurang lebih hampir setahun. Yang Amerika Argentina ini, Amerika itu persiapannya berapa lama Om? Persiapan sebelum menuju benua Amerikanya hampir setahun. Itu campur-campur sih. Pertama sembari kita mengurus motor, ngurus aksesoris sesuai kebutuhan. Jadi aksesoris nggak cuma asal beli juga. Sesuai kebutuhan apa sih? Contohnya bawa camping yang tahan 3 musim, camping equipment. Kita juga mulai mengurus dokumentasi ya tadi kayak mau apply visa Amerika ini butuhnya apa aja. Jadi udah mulai ngurus sambil saya harus buat itinerary rute-rute yang akan saya kunjungi dan timetable-nya kapan dan di mana. Berarti Om Mario ini timetable-nya jelas nih Om? Iya, harus tersusun rapi karena itu juga salah satu persyaratan yang tiba-tiba dari Embassy US waktu interview minta, kamu kan lewat darat nggak naik pesawat, mana perjalanan daratmu? Saya udah susun rapi di map gitu, di peta yang saya gambar. Berarti udah ketahuan tuh, berarti dari Amerika Selatan, start di Chile ya Om ya? Saat dari Chili. Chili, itu udah ketahuan hari pertama berapa hari di kota mana? Iya. Terus riding berapa jauh ke kota mana? Iya, dan pembahasannya mau bahas apa. Misalnya kita ke Jogja mungkin mau bahas tentang
keratonnya itu udah. Nah itu yang makan waktu, searching sama cari informasinya itu makan waktu. Bisa berbulan-bulan Tom ya? Iya. Wah. Nyicil-nyicil sih paling enak kalau nyari-nyari gitu jam-jam 11 malam ke atas di saat Udah lagi dapet inspirasi. hening, inspirasinya lagi apa namanya puncak-puncaknya sambil ditemani kopi. Wah, Asik tepat banget. banget. Asal jangan pernah internetnya drop, waduh langsung Pusing langsung kalau tuh. Ini kita aja mau bikin konten planning aja untuk brand kita aja sebulan udah pusing sih Fatur. Ini yang kemudian Fatur udah pusing nih sebulan ke depan mikir apa ya. Ini setahun ke depan. Dan kalaupun itu udah tersusun rapi, pastinya mungkin cuma 50% yang terlaksana sesuai schedule. Karena kita nggak tahu faktor lingkungan, faktor politik, faktor apa bencana alam, faktor mungkin motor trouble pecah ban, jadinya molor. Ada plan B yang kita siapkan di situ. Om udah nyiapin berapa plan tuh Om? Wah pokoknya gara-gara pandemi ini udah sampai plan C deh pokoknya. Ya pokoknya ya berantakan juga karena pandemik, cuma saya tetap komitmen pantang pulang sebelum finish. Wih, jadi nggak pulang beneran akhirnya. Gila. Pulang nih. Udah nggak pulang, akhirnya sekarang baru pulang. Nggak kangen nasi padang Om kemarin Om? Pokoknya nasi padang masih terobati waktu ada di beberapa negara yang punya restoran Indonesia. Ada padangnya walaupun harganya $15. Sambil ngunyah sambil nangis. Tapi masih terobati lah, berarti ada nasi padang. Tapi mungkin itu ada di Amerika apa? Ya kebanyakan mungkin dan Dimas udah pernah mampir LA ya, pastinya udah pernah. Ya. Mungkin udah pernah mampir kali. Tapi kemarin kemarin dari Chile tuh. Nah Chile tuh ada salah satu negara terpanjang teman-teman dari selatan ke utara ya. Dan negara itu kecil, jadi tipis. Bentuknya kayak cabai jadi. Negara itu tipis. Tipis Tapi panjang banget dari bawah sampai ke utara, dan mereka melewati salah satu pegunungan favorit gua. Walaupun gue belum pernah ke sana, Patagonia. Itu indah banget kalau di sana. Bener. Jadi apa yang kalau touring, apa yang saya lihat di depan, kalau lagi riding di area Patagonia, pegunungan Andes. Terus apa yang dilihat di spion, rasanya pengen putar-putar gini kepala nih, karena indah bener ya, depan belakang tuh. Emang seindah itu? Wah, memang bener-bener gokil dah kalau ke sana. Kayak lukisan, kayak kita riding di dalam lukisan. Gila, ini emang pengalaman Om Mario itu panjang banget. Itu berarti dari Chile start langsung pandemi Om? 1 bulan setelah start. Jadi berarti ketika pandemi di Chile ya? Di Chile kita kan menuju ke garis start dulu di Ushuaia, titik paling selatan di benua Amerika Selatan tuh. Kalau kita ngomongnya Indonesia, aku ke Merauke-nya dulu. Pas nyampe Merauke, nah itu udah mulai kedengeran, wah negara Argentina atau Chile bakalan lockdown gara-gara virus Corona udah mulai menyerang nih. Akhirnya aku cepet-cepet riding ke ibu kota Argentina, Buenos Aires. Bayangkan 6 hari 3.000 km saya nyampe tuh. 3.000 km tuh 3 kali bolak-balik Pelabuhan Merak ke Ketapang. Iya. Ya kan? 3 kali bolak-balik tuh ya? Iya, dalam 6 hari. Dalam 6 hari Om? Iya, nyampe lah aku. Set gitu. Nah, pas baru nyampe di kotanya itu, memang udah ada tempat yang kita booking ya waktu itu di Airbnb. Pas baru parkir motor nyampe, baru tarik nafas langsung lockdown kotanya. Udah nggak bisa keluar. Oh, pas banget momennya waktu itu. Oh ya? Iya. Wah, luar biasa. Itu keberuntungan tuh ya. Sempat sampai Airbnb ya? Iya, sampai Airbnb masih buka. Untung masih ada di online gitu kita book. Nah, bookingnya baru 2 minggu karena umumnya kan orang pikir karantina 2 minggu. Wah, ternyata berakhir 8 bulan. Waduh. 8 bulan di Buenos Aires. Di kota Buenos Aires, kerjanya cuma makan tidur. Makan tidur, sesekali nonton TV bahasa Spanyol ya belajar. Dari situ belajar bahasa Spanyol juga pada akhirnya. Itu 8 bulan nggak ngapa-ngapain ya? Iya, nggak ngapa-ngapain. Tapi sempat melewati musim dingin. Jadi ya merasakan juga transisi musim panas, musim gugur ke musim dingin. Kerjanya minum kopi, nyapa tetangga sebelah. Sempat ngikutin kegiatan 17-an dengan KBRI yang buka lewat Zoom. Jadi ya acara seru-seruan lewat Zoom. Berarti 8 bulan menjadi warga negara Argentina ya? Tapi iya. Visanya emang setahun gitu apa Nah, gimana? visanya maksimum 90 hari. Tapi Berarti karena udah kepake 1 bulan udah mulai terhitung kan. Tapi ternyata untuk traveler yang nggak pulang dikasih salah satu exemption lah ya? Iya, untuk traveler yang nggak pulang bebas penalti. Oh, iya karena emang banyak sih. Iya, gitu, jadi selama kita mengikuti aturan, nggak keluyuran dan nggak
nggak apa ya istilahnya, nggak di waktu karantina Yes. mandiri nggak ada yang kerumunan, yaitu dikasih kesempatan Betul. bebas penalti. Kalau kalian mungkin kemarin karantina awal-awal 2020 tuh di rumah ya, ada keluarga lah, ada apa ini di Buenos Aires, Bos. Tetangganya kan nggak ngomong bahasa Inggris tuh. Tetangganya, hola, ¿cómo están? Si ngerti juga tuh bahasanya, kan mesti belajar Belajar lagi gitu. Terus Belum lagi kangen masakan Indonesia, kadang-kadang bisa pesen nasi goreng, ada abang-abang lewat. Di Ini sana harus kagak. masak sendiri. iya, itu dari Argentina 8 bulan tuh Om ya. Iya, Rencana awal tuh touring Amerika ini berapa lama nih Om? rencana awalnya kalau nggak ada pandemi total setahun lah maksimum. Ya, ini udah memakan waktu 18 dari 12 bulan yang seharusnya di planning ya. Iya, akhirnya berakhir 3 tahun pada akhirnya. Aduh. Itu dari Argentina kemana Om? Om mampir ke itu nggak Suriname? Suriname sempat nggak bisa masuk karena harus masuk Brasil dulu. Ternyata Oh. Brasil negara yang paling lama tutup perbatasan daratnya. Jadi nggak ke Suriname? Iya, nggak bisa ke Suriname karena harus masuk Brasil, ada varian baru. Akhirnya aku belok tuh dari Paraguay, belok Bolivia. Jadi dari Argentina ke Paraguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Ekuador sampai di Kolombia. Itu untuk rute Amerika Selatan. Kolombia, narcos. Iya kan di situ kan? Termasuk ada terkenalnya kopi kalau di Kolombia, kopi dari Kolombia. Betul sekali, di sana terkenal dengan kopi, teman-teman. Nah, di Peru, tadi baru cerita Machu Picchu di Peru ya. Machu Picchu di Peru. Ini adalah sebuah kota sejarah yang terkenal banget kalau kalian ngelihat orang foto di reruntuhan di atas gunung yang tinggi banget. Itu namanya Kayak- Machu Picchu. Kalau kita di Indonesianya kayak kita mau nyari Wairebo. Yes, Jadi betul. di antara pegunungan tersembunyilah satu ini megalitikum atau apa tuh? Betul. Nah, itu Om udah sampai sana ya. Iya. Cuma sayangnya waktu saya di Peru saya bingung, ibu kotanya ada 5 katanya. Saya hitung mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Karena emang ibu kota Peru itu adalah 5, teman-teman. Namanya 5. Bukan ada 5 ya. Namanya 5. Jadi cukup unik kalau buat orang Indonesia ya. Sebenarnya kenapa tadi gue nanya kenapa nggak ke Suriname? Karena di Amerika Selatan, teman-teman, ada sebuah negara namanya Suriname yang ketika zaman perang Hindia Belanda dulu banyak pengungsi dari Jawa ke sana kan Om ya. Benar. Dan di sana ada komunitas orang Jawa yang masih berbahasa Jawa di Amerika Selatan. Rupanya pun masih berupa seperti orang Jawa. Cuman tadi sayangnya nggak bisa ke sana karena mesti tembus Brazil, negara terbesar di Amerika Selatan kali ya? Brazil? Iya. Salah satu negara terbesar yang ada hutan Amazon terbesarnya juga. Betul. Jadi kemarin total di Amerika Selatan ke berapa negara tuh Om? Berarti berapa ya? 6, 7? 7 kali ya. Jadi total Amerika Selatan digabung Amerika Utara sampai finish ada 17 negara. Cuma yang kecil-kecilnya ini dapatnya Iya. di Central Amerika. Jadi Betul. sambung cerita setelah Kolombia, saya ke Panama. Nah, Panama kecil-kecil, Panama, Costa Rica, Nicaragua. Itu dalam 2-3 hari aja udah bisa dilintasi kalau nggak banyak explore. Jadi satu negara kayak Nicaragua nih sehari lewat Sehari Om? bisa lewat, cuma karena aku pengen ngelihat sisa reruntuhan negara kota tua gitu. Jadi aku kadang-kadang tinggal di area turis gitu 3-4 hari untuk buat konten dikit lah. Nah itu Gitu. visa-visa kayak Nicaragua gini ngurusnya kapan tuh Om? Nah, kebetulan kalau udah mau megang visa US, kita bisa mendapatkan visa negara-negara di Central Amerika di border langsung. Jadi lebih gampang kalau udah pegang visa US di awal. Ini sudah dipelajari sejak di Jakarta ya? Udah dipelajari, iya. Oh, Om ngobrol-ngobrol juga tuh sama senior mungkin yang udah keliling dunia di Indonesia gitu? Ada sempat bertukar pikiran gitu. Wah, gila emang. Persiapannya harus matang, teman-teman. Terus dari situ ke Amerika langsung ya? Nah, dari Meksiko dulu ya? Iya. Dari negara-negara tadi kecil-kecil tibalah di negara yang agak ngeri-ngeri sedap. Pas masuk Meksiko itu kan siapa yang nggak kenal dengan Meksiko ya. Betul. Nah, di situ kena masalah lagi nih. Kenapa tuh Om? Karena ternyata selama saya pelajari negara ini, saya kurang update selama pandemik. Dia merubah aturan di mana kendaraan yang masuk harus ada lagi
prosedur tambahan kayak si paspor harus sinkron nama dengan si motor dan dengan asuransi, bla bla bla. Akhirnya saya tertahan lagi 6 bulan di Meksiko. Ya. Gara-gara masalah surat menyurat motor. Kalau orangnya sih nggak, di imigrasi udah lolos, motornya jadi ilegal masuk Meksiko. Waduh. Waduh, 6 drama bulan lagi. 6 bulan loh. Iya, 6 bulan itu maksudnya sebetulnya sih bukan 6 bulan. Pengennya nggak mau 6 bulan, cuma saya nggak bisa lanjutin perjalanan ke Meksiko. Udah masuk sih, cuma nggak bisa keluar dari satu provinsi itu. Ketika mau balik Guatemala, saya belum bisa masuk, belum bisa balik dengan gampang karena harus menghitung 90 hariku habis dari Guatemala. Waktu check out dari Guatemala harus benar-benar habis 90 hari baru bisa diterima lagi di negara itu. Gara-gara bawa kendaraan sendiri dari negara lain. Jadi ya saya tinggal aja, sewa rumah lagi di Meksiko. Berapa lama tuh? 6 bulan ya saya nyewa rumah, Airbnb, tapi akhirnya saya bisa nyewa per bulan. Nah, nggak jauh dari itu, waktu itu disamperin anak-anak biker di bagian provinsi Chiapas. Kayak Akamsi lah datang samperin, wah ada Om Mario nih, kenapa nih? Wah surat motor bermasalah nih bro, gitu. Ya udah kita pikirin solusinya, tapi kalau bakalan lama tinggal di sini, jadi saya ketemu dengan Ariel. Dia nampung dulu di rumahnya selama 2 minggu sebelum saya dapat tempat tinggal sendiri. Nah ternyata 80 km dari tempat tinggal yang saya tinggal itu, di kota itu ada kegiatan kartel di situ. Jadi kalau mau main ke rumah temen, mereka ketemu di titik tengah. Ketemu di jembatan sebelah warung pojok ya, gitu. Nanti kita dikawal bareng menuju tempatnya. Itu kayak di Netflix gitu Om ya? Serem gitu Om? Iya, jadi aku harus masuk di grup biker lokal Meksiko biar ada apa-apa aku langsung, hola amigos, aku mau ke tempatnya kamu nih, gimana? Aman nggak jalurnya? Oh tenang dulu Om, di sini masih ada kegiatan militer sama ini. Wah. Dor-doran gitu kan. Dor-doran itu beneran dulu. Beneran, karena mungkin nggak keluar di berita internasional, tapi kita kan nonton berita lokal. Wah ada terus jadinya kan. Jadi kegiatan saya di Meksiko itu, kalau udah bawa motor duduk di warung pojok sambil minum, itu udah biasa ngelihat militer full armor lewat-lewat di depan. Ternyata pengalamannya bukan cuman motoran ya teman-teman, tapi sampai sedekat itu dengan dunia kartel ya. Iya bener. Itu serem sekali sih. Terus akhirnya 6 bulan di Meksiko tuh Om. 6 bulan di Meksiko. Berdekatan dengan kartel. Berdekatan dengan kartel. Mungkin waktu aku belanja di warung, beli lollipop, mungkin kartelnya lagi belanja beli beras juga kali, udah senggol-senggolan lengan kali ya. Ada don siapa di situ kan. Ih, serem ya. Nah, selama saya tinggal di kota Komitan itu, udah 27 korban lewat kartel, kegiatan kartel tadi. Entah itu dibunuh atau diculik. Karena salah satunya mungkin mereka terjadi perang itu karena mau memperebutkan daerah kekuasaan atau wilayah. Gitu. Dalam 6 bulan udah 27 orang Om. Iya, waktu itu di berita lokal. Akhirnya ya dengan keberuntungan sedikit saya bisa mendapatkan visa Guatemala. Akhirnya bisa enter Guatemala lagi. Karena strategiku saya mau memutari Meksiko mau masuk lewat border lain, karena apesnya yang saya masuk itu border kecil gitu. Jadi memang lagi kurang mood kali ya, karena kan kalau kita masuk satu negara tergantung mood pegawainya yang jaga gitu. Mungkin aku nggak kasih senyum atau kurang salam tempel. Waduh, serem memang. Jadi akhirnya mencoba memutar masuk border lain, border yang lebih gede, yang lebih banyak petugasnya, dan juga ketika kita masuk, kita kasih tahu saya mau melintas Meksiko untuk ke USA, langsung diproses tuh. Ya. Sama petugasnya perempuan kebetulan dapat. Nah, perempuan kan, kadang perempuan kan, saya kebetulan lagi bawa maskot. Aku punya anjing kecil. Gara-gara kelemahan di Meksiko, aku bawa pelihara adopsi anak anjing Chihuahua. Sampai langsung pelihara binatang ya? Iya, saya langsung ada maskot namanya Piwi. Nah, ketika di border itu, lagi dipelajari surat-suratnya, aku agak deg-degan, tiba-tiba, kan kalau di sana boleh masuk imigrasi ya anjing. Saya angkat, saya juga bawa ini nih, papis. Woi, langsung, aduh, lucu ya. Nah, di situ mungkin ada rasa kayak, ya udah percepat nih, dia bawa anjing kecil nih, gitu. Jadi ternyata emang ada gunanya bawa papis ya teman-teman ya. Itu akhirnya papisnya sekarang di mana Om?
Nah sekarang, wah udah itu kuat banget tuh si Piwi. Udah sampai ke Alaska ngikut motor. Hah? Selama berbulan-bulan. Ini naik motor? Naik motor bareng. Berarti, Dia di berarti belakang. wah ini serem juga ya. Kalau low speed di dalam kota, dia di tank back, duduk gini, atau di pundakku jadi gini nih. Nah dia tembus ke Alaska dari adopsinya dari umur 2 bulan sampai 14 bulan ikut di motor terus. Camping bareng gitu. Wah seru banget. Malah tambah anggota keluarga Om. Tambah anggota touring. Anggota touring ya, mau touring. Jadi bayangkan motor tadi udah bawa peralatan lenongnya banyak, plus harus bawa makanan anjing 5 kilo lagi. Iya. Sama baju-bajunya. Ada aja ternyata ya challenge-nya ya. Dari situ akhirnya tembus masuk ke Amerika Om. Iya, dari kejadian tadi dapatlah temporary permit, izin masuk Amerika buat motor saya legal. Oi, langsung hura-hura. Tapi masih ada challenge lagi karena dari border itu mau menuju destinasi berikutnya masih melewati area-area yang belum aman tadi. Aktivitas kartel lah ini. Untungnya terbantu dengan grup biker lokal yang memberikan informasi ke saya. Jangan lewat ini Om, jangan lewat rute ini. Lebih baik agak nambah 2 jam melingkar, lebih aman. Kayak gitu-gitu sih. Itulah gunanya kalian mungkin berkenalan dengan orang lokal Om, iya, ya. Membangun koneksi dengan biker lokal. Akhirnya sampai di Amerika. Akhirnya lewat udah dapat semua, udah plong perjalananku. Akhirnya saya bisa tembus ke perbatasan USA lewat border di Texas. Waduh, udah langsung. Kalau udah sampai Amerika udah lega lah ya. Nggak lega juga. Oh, nggak lega juga ternyata ya. Belum lega juga. Karena pas masuk Amerika, pas lagi ada inflasi itu loh. Oh iya. Jadi bayar bensin, bayangkan biasanya bensin normal 11.000, 12.000, tiba-tiba harus bayar 25.000 sampai 35.000 per liter. Bayangkan lagi mau bayar bensin, lagi kucil-kucil mata nih biar air matanya dibalikin lagi biar nggak dehidrasi. Buset. Nah, berarti itu lagi mahal-mahal itu ya? Lagi mahal. Karena baru kemarin ini ya? Iya, mulai turun. Di bulan Mei kalau nggak salah. Bulan masuk Mei Amerika ini. Bulan apa tuh Om? Bulan Mei awal. Bulan tahun April ini sih. Kan? Iya, bulan April mulai naik-naik. Iya. Pas di puncaknya di Los Angeles, 1 galonnya $9 pernah. Sampai $9. $9 per galon? Galon Amerika 3,7 liter ya per galon. Berarti per liternya 30 ribuan kira-kira? Iya, kurang lebih 30 ribuan. Waduh, kaliin aja satu hari saya bisa isi 3 kali. Jadi setiap kali ngisi 30 liter, $30 ada tuh untuk motor. Akhirnya Amerika berarti habis berapa bulan tuh Om? Sampai dari bulan Mei, finish di Alaska Juli awal. Juli. Mei, Juni, Juli 2 bulan Om? 2 bulan. Dari bawah? Dari bawah, dari tadi masuk Texas ke LA. Dari LA saya ikutin West Coast sampai kan mesti nyebrang Kanada dulu kan? Iya, nyebrang Kanada, abis dari Seattle nyebrang ke Vancouver. Yes. Dari Vancouver, British Columbia, lewatin Yukon masuk Alaska, terus sampai di Prudhoe Bay di mana batas jalan yang bisa dilalui traveler, mentok sampai di situ. Itu dibilangnya the last frontier. Bener-bener jalan buntu Om berarti? Udah sampai buntu. Sebenarnya apa yang dilihat nggak ada sih, cuma kayak pencapaian di sana. Nah, abis dari sana PR, saya turun lagi. Karena kan untuk balik ke US yang gedenya harus melintasi Kanada lagi. Jadi dari bulan Juli itu saya pengen ketemu teman-teman diaspora Indonesia yang ada di East Coast. Jadinya saya riding tuh lewat darat beneran sampai ke East Coast sampai bulan Agustus. Baru saya dari East Coast membelah lagi tuh, East Coast ke West Coast. Karena saya pengen pulang lewat Los Angeles. Lalu, Om dari Alaska ke East Coast? Iya, East Coast Amerika yang New Jersey, New York. Jadi bayangin Om Mario itu udah ke Sabang, terus pulangnya itu nggak lewat situ lagi, tapi pulangnya justru nyebang lewat Kalimantan, pindah ke Merauke teman-teman. Habis Merauke balik lagi ke Sabang. Itu yang membuat kilometer motor dan penggantian parts yang habis terpakai makin banyak, kayak gak ban jadinya 6 kali ganti, rantai 2 kali, kampas rem 3 kali. Gara-gara rantai ganti cuma 2 kali Om? 2 kali. 3 tahun tuh cuma 2 kali? 2 kali dalam... Ini kayaknya orang-orang pada ke Cibinong lebih sering ganti rantai kayaknya Om. Karena mungkin... Kuat juga motor ini berarti ya? Selain kuat, mungkin rutin lumasi dan bersihin. Jangan cuma lumasi, bersihin juga. Dengerin guys, jangan cuma lumasi, bersihin juga guys. Berarti dari ke East Coast, ke New York, New Jersey. Kita ikut kegiatan upacara bendera ada sama teman-teman di New Hampshire. Udah gitu
turun sampai di apa Virginia. Baru aku dari Virginia ke tengah, membelah tempat yang belum pernah aku lewatin kayak North Carolina, South Carolina, Tennessee, terus ke Georgia. Daerah-daerah panas lah. Ya, daerah-daerah anak-anak San Mori kalau di situ banyak tikungan-tikungan, Yeah. dibilang Tail of the Dragon. Yes, Ada tahu di juga. area-area sana. Jadi aku pas lewat sana, oh kayak gini rasanya jadi anak Amerika. anak ngabers Amerika. Iya beneran itu. Kalau pelan disuruh minggir sama Superbike. Minggir dulu dek, mau lewat gitu. Gila gak? Akhirnya Aduh. endingnya di kota apa Om waktu itu? Yang waktu itu pas udah, sebetulnya waktu ke Alaska pas puncak summer, midnight sun, jadi nggak pernah lihat malam. Jadi masih bisa pakai t-shirt siang hari. Kalau malam drop paling kan sampai 5 derajat. Tapi terakhir waktu sebelum balik ke Indonesia kan membelah lagi dari east ke west. Di pertengahan itu udah mulai musim gugur, pernah sampai 1 derajat waktu itu. Motoran 1 derajat tuh nggak enak loh teman-teman. Kram nih, ini tangan kram karena kebetulan motorku tipe paling standar, belum ada heat grip. Seat warmer. Belum ada hand Iya. grip warmer ya. Sama untung dibantu sama jaket, tapi tetap kan buka helm, wah area sini beku, hidung merah. Pengennya berhenti minum kopi terus gitu. Waduh, luar biasa sih. Itu terakhir sebelum pulang ke Indonesia di kota apa Om? Nah, sebelum pulang Indonesia, saya beli tiketnya dari Los Angeles. Jadinya dari Los Angeles saya pamitan sama Rumba, motor saya sama anjing saya Piwi. Saya harus titipin ke teman saya di sana. Jadi Piwi nggak pulang ya? Iya, Piwi karena nggak ikut? agak ribet mau bawa ke Iya. Indonesia, dokumennya sama surat-suratnya. Masih vaksin apa dan Iya. kemarin vaksin COVID berarti dapat di mana Om? For COVID untuk saya dapatnya di Florida, Miami. Kalau booster-booster di Los Angeles. Ya, itu berarti akhirnya motor berarti masih OTW nih? Motor nggak, sengaja ditinggalin di Los Angeles karena saya pengen masih riding menuju Brasil yang tadi ada PR. Saya pengen kunjungi ke depannya Brasil dan Suriname. Jadi aku mau riding lagi tuh. Iya. Nah jadi begini ceritanya. Untuk tahun depan saya akan riding kelilingi Kalimantan bersama motor Baru ini? baru ini. Waduh, belum dikasih nama, mungkin Rumbi kali ya. Rumbi mungkin ya. Karena kemarin Rumba Nah. ini Rumbi. Si Rumba Africa Twin ini saya tinggalin karena di tahun 2024 saya mau balik ke Amerika menjemput, ada jadinya misi menjemput Rumba dan Piwi. Dan dari sana mau riding balik lagi Meksiko, Guatemala, sampai ke tadi yang titik yang dimana Brasil belum bisa buka, aku akan lewat situ pada akhirnya untuk membuat menikmati lah dan experience tentang Brasil dan Suriname, ketemu masyarakat suku Jawa di sana. Wow, udah kepikiran loh 2024 mau touring kemana guys? Iya. Ini luar biasa banget. Wah, Om aku mau nanya deh Om. Waktu jalan-jalan di sana sering nggak ditanyain dari mana, ngapain gitu? Sering banget terjadi interaksi umumnya di tempat makan sama di pom bensin, karena kan pas berhenti orang lihat, wah plat nomornya dari mana nih ya gitu. Dari situlah melebar pertanyaannya. Oh kami tuh dari Indonesia. Nah cara datang gimana tuh? Mereka kan langsung nanya. Kita kirim ke Chili tahun berapa itu? Bla bla bla. Udah. Akhirnya dari situ dapat banyak teman juga saya. Pasti udah dapat banyak banget kenalan-kenalan baru. Emang kalau touring tuh serunya gitu Om ya? Iya dapat Ketemu orang baru. Ketemu orang baru. Dan itu masih kawan keep in touch, baru. Om? Ya. Masih keep in touch sampai sekarang? Masih ini? Masih keep in touch beberapa, karena ada yang nge-host untuk tinggal di rumah juga ada. Banyak tuh di Amerika. Kalau nggak rumahnya nggak bisa nampung, dia izinin kita buat camping di halaman rumahnya. Ada. Jadi biar bisa dekat sama colokan listrik atau setidaknya bisa laundry dan mandi gitu sih. Rekor kemarin nggak mandi berapa hari Om? Rekor, waduh. Mungkin selama dari Kanada ke Alaska ada sempat 4 harian deh nggak mandi. Jadi kalau baikan nggak mandi jangan takut, kita beli tisu basah aja tinggal nge-wipe badan. Dan ditambah di sana kan udaranya kering. Udaranya kering jadi nggak terlalu bau. Bukan kayak atau lepek gitu. Nggak kayak 4 hari di sini gak mandi mah, jangan gitu bos. Kalau di Amerika masih kering tuh, untungnya dingin lagi. Jadi nggak keringetan banget ya. Jadi nggak terlalu pede, masih pede lah kalau kita belanja di restoran deket-deket dengan kasir gitu. Pernah nggak Om, motornya sampai rusak, nggak bisa benerin gitu, pernah nggak? Kalau itu belum pernah, tapi ada cerita unik nih. Waktu mau menuju garis finish di Prudhoe Bay, Alaska, itu kan bener-bener
midnight sun, matahari nggak pernah Tenggelam. tenggelam. Jadinya kegiatan kita bisa Gas digas terus gara-gara Cerah terus. terang kayak jam 5 terus kita lewat. Ternyata aku nggak nyangka ridingnya dalam sehari itu udah 16 jam. Jadi ada agak sedikit apa sih, mulai Ya, halu. Pas mau isi bensin aku ambil nozzle yang diesel. Ya. Aku isiin ke motorku diesel. Ya. Untung nggak sampai starter, jadi pas udah ketahuan aku akhirnya izin untuk camping di pom bensin itu, aku bongkar deh. Jadi bayangkan udah capek 16 jam non-stop riding, harus bongkar tangki 2 jam untuk ngurus. Dikuras tangkinya, baru kita pasang starter, waduh hidup lagi, tenang lagi tuh. Cuma akhirnya menjadi sebuah cerita gosip di jalur Dalton Highway itu, gara-gara si tukang penjaga bensin kan ketahuan kalau kita beli di solar. Kok bawa motor isi solar, akhirnya orang-orang yang ngisi bensin bayar di sana langsung digosipin, tahu nggak ada Afrika Twin merah tuh ngisinya solar. Malah jadi rumor ya. Deh. Nah Om, ini kemarin kan 3 tahun akhirnya dari setahun tuh. Dari setahun jadi 3 tahun. Itu budget bengkak nggak Om? Waduh, kalau dihitung budget, udah pasti iya. Jadi dari dana-dana touring, maksudnya finansialnya saya tuh kepake juga dana-dana darurat pada akhirnya gara-gara pandemik. Wah, itu jujur kalau mau touring ini persiapan dananya gimana? Karena kan mau gimana pun juga pasti ngeluarin duit kan. Iya. Itu persiapannya gimana Om? Planningnya Om? Apakah dananya apa? Harus sehari harus cuma boleh berapa atau gimana sih Om? Jadi dari budget planningnya kita, misalnya dari Argentina ke Alaska habisnya sekian US dollar. Tapi di sisi lain saya juga harus punya sisipin untuk menjadi uang dana-dana darurat dan uang jaga-jaga. Jadi udah ada dana darurat, ada uang jaga-jaga lagi. Beda lagi. Jadi ini yang aku takutkan karena kita kan jauh dari rumah di negeri orang. Asuransi mungkin punya tapi belum tentu bisa tercover di negara itu. Jadinya dana daruratnya kan membantu kita biar nggak apa ya istilahnya, nggak ngerepotin negara lain gitu. Nah, gara-gara pandemik, walaupun kita melaksanakan karantina mandiri lockdown, orang bilang kan nggak touring Om, tapi kan tetap belanja makanan, bayar internet, terus bayar penginapan. Karena makin hari makin panjang, tetap keluar terus, kepake lagi tuh dana darurat. Itu gitu. Itu gue sih ngemikirannya bengkaknya udah berkali-kali lipat tuh Om ya? Bengkaknya sama seperti udah touring sampai Alaska, touring lagi ke Argentina masih dapat tuh, touring lagi balik ke Amerika. Pengeluaran dana daruratku udah bisa ngajak Denny Mas touring nih sebetulnya. Gue mikirnya udah merinding loh itu waduh serem banget sih emang. Untungnya alhamdulillah balik lagi ke sini selamat ya maksudnya. Iya. Nggak mesti deportasi di tengah-tengah gitu ya. Untung lah. Jadi kena gampor 2 kali lah istilahnya. Kan tadi yang dibilang karena pandemik, yang kedua karena inflasi. Kenaikan BBM tuh naik gila-gilaan, itulah yang kepake dana darurat kedua itu. Uang jaga-jaga kepake lagi di situ. Jadi saya siasati gini. Biasanya mungkin ngopi 3 kali sehari di Starbucks. Wih, Starbucks. Jadinya 2 kali kopi sasetan aja. Jadi ada mulai mengpangkas jatah-jatah kebiasaan gitu. Biasanya dalam seminggu mungkin tinggal di Aston 3 kali. Akhirnya 1 kali aja 2 kali camping. Itu udah mulai memangkas. Kemarin sudah kejadian gitu tuh? Iya, kemarin jadinya gitu. Jadi akhir-akhirnya yang awalnya Airbnb nggak jadi camping. Bisa camping, bisa lebih menghemat budget di situ. Wah, emang termasuk cara manasin motor. Karena BBM-nya mahal, panasinya cukup 30 detik langsung gas. Kalau sebelumnya masih berani lah 2 menit, 5 menit. Sekarang cuma tinggal 30 detik aja. Kalau lampu merahnya kelamaan matiin mesin. Wah, gitu. Deg-degan sih. Masalahnya kalau kayak gitunya di negara sendiri mah masih berasa tenang gitu, masih berasa di rumah ya. Tapi di negara orang. Di negara orang. Waduh, itu pasti seremnya. Gue ngebayangin sih guys, itu merindingnya kayak apa sih. Tapi dengan segala kesabaran dan kesereman itu, masih mau balik lagi nih Om ya? Masih mau balik lagi, karena masih penasaran tuh. Seperti apa sih suasana di Brasil dan culture motoran di Brasil itu sendiri. Beda banget dengan negara-negara lain. Termasuk mau sambengi
teman-teman yang ada di Suriname. Ya, itu Ini penasaran juga sih banyak dari Masih pada subscriber banyak saya request. yang Om ke Suriname dong. Ketemu Jadi, orang Jawa. Iya. Sekarang nabung lagi. Nabung lagi, cari Nabung sponsor lagi. Waduh. Sekarang Om, kan Om udah ke 70 negara nih. Iya. Yang belum dan pengen apa selain Brazil dan Suriname dan sebagainya? Ada nggak yang belum? Ada negara-negara tantan kayak Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan belum pernah dulu. Masih penasaran juga pengen ke sana kalau ada kesempatan dan pengen menyambangi negara-negara di Afrika Barat. Oh, kayak Dulu masih Afrika Timur. kayak Dari Maroko, yes, Maroko, Pantai Padading. Gading, iya. Gitu. Itu belum tuh ya? Belum. Ah, Masih pengen sih. Om, tapi dari Asia ke Eropa udah ya? Asia ke Eropa udah waktu 2015. Cuma ngelewatinya nggak sampai di Tajikistan tadi, langsung India, Turki. Nah, kalau Turki udah pintu gerbang masuk Eropa. Jadi belum sempat ke Asia Tengah yang ada di bagian gunung-gunung itu. Guys, ini Om Mario Irot ternyata belum bosen keliling dunia nih ya. Masih mau terus explore pokoknya ya? Masih terus explore karena bagaimanapun masih ada mimpi yang ingin saya capai dan pada akhirnya saya ingin membuat buku sih terakhir. Ditunggu. Kalian harus menunggu bukunya sih. Om, tapi pelajaran apa nih Om yang Om dapatkan selama touring? Selama ini touring lah ya, udah mau 10 tahun ya touring. Pelajaran sih pertama banyak pengetahuan. Di luar itu banyak hal-hal baru yang jadi sesuatu yang ternyata menjadi, kalau kita mungkin studi banding kali ya, di Indonesia kebiasaan budaya kayak gini, di negara lain kayak gini. Jadi dari perbedaan bisa menyatukan pikiran sih kadang-kadang. Ketemu teman baru, jadi sahabat, bahkan jadi keluarga. Terus apa ya, ini kayak komitmen sih. Mungkin banyak dari biker-biker atau sama satu hobi satu jalur bilangnya. Cuma mereka kadang terkendala, aduh Om, saya udah memulai persiapan kayak gini kok masih mentok ya. Mungkin masih belum ada komitmen yang memang kokoh gitu. Kalau saya kan memang prinsip saya pantang pulang sebelum finish. Jadinya itu terus yang saya fokusin. Mau bagaimanapun BBM naik atau kena pandemik, tetap fokus ke finish dan komitmen aja sih. Pengen dalam situasi kondisi yang lagi susah, pasti selalu ada jalan. Asalkan kita selalu ada cari solusi sih, gitu. Wow. Itu dia. Jadi emang kita sebagai orang emang harus punya komitmen dan bertekad untuk menyelesaikan itu ya. Iya, karena udah janji kan kalau kita buat kontennya, mungkin Denny Mas tahu awal-awal konten kan selalu bilang mau touring kemana, dari Alaska Argentina. Orang kan langsung ingat, ntar kena ini lagi aku, kena apa namanya itu, jejak digital. Katanya Om bilangnya mau ke Alaska, ini nggak sempat. Nah itu jadi agak sedikit malu kalau kurang bisa nyampe ke Alaskanya. Ya, jadi keinget kita belum bikin Gitu. konten drag race ya malah ya. Aku di awal janji sama netizen mau bikin drag race motor itu Om, tapi belum kesampaian. Sabar ya netizen, tolong jangan dimarahi saya. Om, Aduh. ini mau sampai kapan nih Om motoran? Motorannya pastinya ada target nih. Karena tadi saya bilang pada akhirnya saya pengen tinggal di satu tempat yang nyaman, tinggal membuat buku gitu. Jadi dari cerita-cerita ini saya masih belum keluarkan yang unek-unek, yang cerita horor mungkin ya teman-teman penasaran. Ya. Nanti saya mau ada di buku biar lebih seru dan bukunya biar laku. Nah, jangan lupa ntar dibeli guys bukunya. Ini pengalaman yang sudah keliling dunia seperti Om Mario ini banyak banget ya. Apa ilmu-ilmunya, pengalamannya. Sesuai pengetahuan yang ketemu di jalan sih. Nah nanti target saya mungkin perjalanan Wheel Story ini masih sampai, kalau dihitung season masih sampai 10 lah. Ini kan udah 6, 7 nanti akan datang, 8 kembali ke Brasil, dan 9-10-nya ya tadi mungkin Tantan dan Afrika Barat. Habis itu hitungannya udah keliling dunia. Udah, saya mungkin tinggal mencari satu pulau kecil di Indonesia yang paling nyaman buat flashback memori-memori untuk saya lampiaskan ke dalam buku. Nah itu ada yang belum pernah saya posting di YouTube, pasti ada di situ tuh. Wah, misalnya pernah
apa ngemper di mana, nggak mandi di negara mana, ada tuh nanti seru-seruan aja. Nah itu kalian mesti ikutin terus guys. Oke, jangan lupa di follow Om Mario Irot-nya. Kalian tunggulah nextnya nih ya, Om Mario Irot mau kemana, keliling kemana, kalian ikutin terus. Karena kontennya juga seru-seru banget. Aku jujur udah nggak sabar sih sebenarnya nungguin Om Mario jalan-jalan lagi sih, karena pengen lihat foto-fotonya. Lihat sekali Om Mario posting di Patagonia kayak, ya Allah ini bagus banget, kapan nyampe sana gitu. Yang ngelihat foto aja udah bagus banget, apalagi yang ngerasain langsung ya. Waduh, gila bener. Gila, atmosfernya. Ini emang sumber inspirasi banget ini. Om Mario, aku thank you banget nih Om. Thank you banget sudah boleh mau main ke sini. Iya, sama-sama nih. Akhirnya bisa duduk iya. bareng lagi. Iya, ini ada sedikit oleh-oleh. Oleh-oleh dari lokal Om. Ini mungkin kalau buat bersih-bersih motornya. Hehehe. Ah, ini nih. Silakan. Kalau buat bersih-bersih Om. Iya. Itu ini yang untuk khusus body motor. Sampai body motor. helm boleh. Kenapa? Sampai di helm. Nah, helm ada lagi, nanti kita kasih, tenang. Ini kayaknya kalau disimpan cocok nih bersihin si Rumba di LA ya. Waduh. Bisa kalau mau dibawa ke LA boleh, ntar kita kirimin ke LA juga nggak apa-apa ya. Makasih banyak. Sama-sama Om. Nih, terima kasih banget guys. Jangan lupa kalian follow Instagram dan YouTube-nya Om Mario Irot ya, ada di sini. Silakan di-follow. Silakan kalau mau bertanya-tanya boleh juga Om mungkin. Boleh. Karena pasti aku yakin banyak banget yang sudah terinspirasi pengen touring. Ini Om Mario Irot pengalamannya udah banyak banget. Om, terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih. Jangan lupa di-like, jangan lupa subscribe. Saya di jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye.